Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Farida Hidayati, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pakis, Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi: 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Penilaian berkelanjutan. Muncul pertanyaan, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka yang harus dilakukan adalah mengambil keputusan-keputusan yang tepat terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. 4. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. 3. Profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Berkaitan dengan kesiapan belajar ini, ada 6 perspektif kontinum menurut Tomlinson. Yang pertama, bersifat mendasar menuju bersifat transformatif.
Yang kedua, konkret ke abstrak. Yang ketiga, sederhana ke kompleks. Yang keempat, terstruktur ke open-ended. Yang kelima, tergantung ke mandiri. Dan yang terakhir, lambat ke cepat. Yang kedua adalah minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Terdapat dua perspektif minat belajar murid. Yang pertama, minat situasional adalah keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua, minat individu adalah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Beberapa faktor profil belajar murid. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya, terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Dua, pengaruh budaya, yaitu santai terstruktur, pendiam ekspresif, atau personal impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, multiple intelligence, yaitu ada visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalistik, atau logik matematik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi kebutuhan awal murid. 3. Mereview dan merefleksi terhadap praktik pembelajaran. 4. Berbicara dengan guru dan murid sebelumnya. 5. Membaca hasil belajar atau rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, atau profil belajar murid, atau kombinasi ketiganya. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi. Caranya yaitu kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual untuk murid, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil dalam menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Adakah keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1.
Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila guru mampu melaksanakan nilai dan peran guru penggerak dengan baik. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak adalah dengan cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Adanya keyakinan kelas dan terlaksananya budaya positif di sekolah dapat mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.